Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang fungsi. Pada pertemuan kemarin, Ibu sudah menjelaskan tentang relasi, dan sekarang adalah fungsi. Fungsi itu disebut juga pemetaan. Fungsi merupakan relasi yang memiliki sifat-sifat khusus. Apa sih sifat-sifat khusus dari fungsi tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Sifat-sifat fungsi atau pemetaan himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jadi, semua anggota di A itu harus memiliki pasangan di B, tidak boleh jomblo. Dan sifat yang kedua adalah setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Jadi anggota A itu hanya mempunyai satu pasangan saja, tidak boleh berselingkuh atau berpoligami. Nah, jika banyak anggota himpunan A sama dengan NA dan banyak anggota himpunan B sama dengan NB, maka untuk mencari banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan adalah sebagai berikut. A. Banyak fungsi yang mungkin dari A ke B sama dengan NB. Dipangkatkan NA. Jadi untuk mencari banyak fungsi dari A ke B, NB dipangkatkan NA. Sedangkan untuk mencari banyak fungsi yang mungkin dari B ke A, sebaliknya itu sama dengan NA dipangkatkan NB. Di sini contoh dari fungsi, ada diagram panah, himpunan A, A, B, C, himpunan B, X, Y, Z. Kita lihat apakah setiap anggota A memiliki pasangan, tidak ada yang jomblo, oke, tidak ada yang jomblo. Dan semua pasangannya hanya satu saja di B, tidak ada yang selingkuh, oke, maka ini merupakan fungsi. Contoh yang kedua, di sini ada ABC dan XYZ juga. Kita lihat setiap anggota A apakah sudah memiliki pasangan semua, tidak ada yang jomblo? Ya, sesuai. Kemudian, apakah semua pasangannya hanya satu saja? A hanya satu, B hanya satu, C hanya satu juga. Maka ini merupakan fungsi. Kita lihat contoh yang ketiga. A mempunyai pasangan X, B, Y, C ke Y, dan C juga ke Z. Nah, kalau A ini sudah mempunyai pasangan semua di B, tapi C memiliki dua pasangan atau berselingkuh, berarti bukan fungsi. Fungsi korespondensi satu-satu. Syaratnya itu yang pertama, setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Jadi setiap anggota himpunan A itu memiliki satu pasangan saja di B. Dan sebaliknya, setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Jadi kedua-duanya tidak boleh selingkuh atau tidak boleh berpoligami, hanya satu saja harus setia. Contohnya di sini, A ke X, B ke Y, C ke Z. Semua mempunyai satu pasangan. Mempunyai satu pasangan dan himpunan B-nya juga satu pasangan. Maka ini merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Contoh yang kedua, A ke Z, B ke X, C ke Y. Nah, satu-satu semua juga memiliki pasangan satu di himpunan B, begitu pula B juga memiliki satu pasangan. Maka ini merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Contoh yang ketiga, A ke X, B ke Z, C juga ke Z. Yang A memiliki satu pasangan semua, sedangkan yang B ada yang jomblo dan juga ada yang berselingkuh, yaitu Z. Maka bukan korespondensi satu-satu. Selanjutnya daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Suatu fungsi. Di sini ada contoh diagram panah, himpunan A ke himpunan B, 1 ke 3, 2 ke 5, 3 ke 7, 4 ke 9. Sedangkan 11 tidak mempunyai pasangan. Maka daerah asal atau domainnya itu adalah semua anggota A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan daerah kawan atau kodomen semua anggota yang ada di himpunan B. Berarti 3, 5, 7, 9, dan 11. Sedangkan daerah hasilnya atau ring itu yang memiliki pasangan di A, yaitu 3, 5, 7, 9. Kenapa 11 bukan ring? Karena 11 tidak memiliki pasangan di himpunan A.
tapi masih merupakan kodomen atau daerah kawan. Contoh yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan x dikurangi 5 dengan domain 2, 3, 5. Tentukan daerah hasil fungsi fx. Kita tulis terlebih dahulu fungsi fx-nya 2x kurangi 5, sedangkan domainnya itu adalah 2, 3, dan 5. Maka kita masukkan domainnya pada fungsi fx. Kita ubah x-nya terlebih dahulu dimulai dari domain 2, yaitu x2. Maka x-nya kita ubah ke 2, sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 5. Sama dengan 2 dikali 2, 4, dikurangi 5 sama dengan min 1. Kemudian kita lanjut ke domain yang 3, maka x-nya diubah ke 3. Kita substitusikan 3 ke x. 2 dikali 3 dikurangi 5. 2 dikali 3, 6, dikurangi 5. 6 kurangi 5 sama dengan 1. Dan terakhir 5, berarti x-nya kita ubah ke 5 atau substitusikan 5 ke nilai x. 2 dikali 5 dikurangi 5. 2 dikali 5, 10, dikurangi 5, sama dengan 5. Jadi daerah hasilnya atau rank-nya itu adalah hasil dari kita memasukkan nilai domain min 1, 1,5. Contoh soal yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 5x dikurangi 10. Tentukan nilai dari f5. Mari kita jawab bersama-sama. Kita tulis terlebih dahulu fungsi fx-nya 5x dikurangi 10. Maka nilai x-nya kita ubah ke 5 karena yang ditanyakan f5. Berarti 5 dikali 5 dikurangi 10. 5 kali 5 hasilnya 25. Dikurangi 10, 25 kurangi 10 sama dengan 15. Jadi nilai F5-nya adalah 15. Contoh kedua, diketahui fungsi fx 5x kurangi 10. Jika fa sama dengan 20, tentukan nilai a. Fungsi fx-nya tetap 5x dikurangi 10. Fa-nya sama dengan 20, maka nilai x-nya kita ubah ke a. Fa. Sehingga didapat 5 dikali A dikurangi 10. FA-nya berapa? Di atas diketahui FA-nya sama dengan 20. Maka 20 sama dengan 5A dikurangi 10. Kemudian kita pindah ruaskan min 10 sehingga didapat 5A sama dengan 20 ditambah 10. Sehingga didapat 5A sama dengan 30. Jadi A-nya sama dengan A sama dengan 30 dibagi 5 atau per 5. 30 per 5 hasilnya 6. Jadi nilai A-nya adalah 6. Contoh yang ketiga, fungsi f ditentukan dengan rumus f x tambah b. Dengan a dan b bilangan real. Jika f1 sama dengan 5 dan f4 sama dengan 10, maaf f1 sama dengan min 5, f5-nya sama dengan 10. Tentukan f10. Maka kita masukkan ke fungsi fx tambah b, f1 sama dengan min 5, kita ubah x-nya 1, a kali 1 tambah b sama dengan min 5, sehingga didapat a ditambah b sama dengan min 5. Ini merupakan persamaan pertama. Persamaan keduanya kita ambil dari f4 sama dengan 10, maka nilai x-nya kita ubah ke 4, a dikali 4 ditambah b sama dengan 10. Sehingga didapat 4A, A kali 4, 4A ditambah B sama dengan 10. Ini merupakan persamaan kedua. Kemudian langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua.
Jadi A ditambah B sama dengan min 5, kita eliminasi dengan persamaan 4A ditambah B sama dengan 10. Kita kurangi. A dikurangi 4A hasilnya min 3A. Sedangkan B dikurangi B adalah 0. Min 5 kurangi 10 min 15. Sehingga didapat A sama dengan min 15 per min 3. Min dibagi min plus 15 bagi 3 sama dengan 5. Jadi nilai A-nya adalah 5. Kemudian untuk mencari nilai B, kita substitusikan nilai A ke persamaan yang pertama. Yang gampang, yaitu A ditambah B sama dengan min 5. Kita substitusikan nilai A-nya adalah 5. 5 ditambah B sama dengan min 5. Sehingga B sama dengan min 5 dikurangi 5. Min 5 dikurangi 5 sama dengan min 10. Jadi nilai B-nya adalah min 10. Untuk mencari fungsinya, rumus fungsinya, kita kembali ke fx sama dengan ax tambah b. Kita ubah nilai a dan b-nya karena sudah diketahui. Fx sama dengan 5x dikurangi 10. Yang ditanyakan adalah f10. Maka x-nya kita ubah ke 10 atau substitusikan. 5 dikali 10 dikurangi 10. 5 dikali 10, 50, kurangi 10, hasilnya adalah 40. Jadi nilai F10-nya adalah 40. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang latihan soal buat di rumah. Yang pertama diketahui Gx 3x tambah 1 dan G min M tambah 3 sama dengan 16. Tentukan nilai M. Soal yang kedua diketahui fungsi fx, px ditambah Q. Jika nilai F2 sama dengan 0 dan F5 sama dengan min 9, tentukan nilai P dan Q dan B-nya yang ditanyakan adalah nilai F min 9. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum.